Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, barangkali Anda kurang jelas dengan maksud saya apa yang sudah kita diskusikan tadi di Elena. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk bermain-main lagi dengan yang namanya program penganalisisan butir. Ya, Anda nanti bisa download, bisa unduh dari internet untuk TAP, ketik saja TAP, TAP gitu ya. Kemudian Anda cari itu aplikasi untuk menganalisis butir dari UMass, University of Massachusetts gitu ya. Ya, saya share screen sekarang untuk TAP-nya. Oke. Ya, inilah tampilan dari aplikasi TAP ya. Anda lihat di situ ada enter new data, open TAP file. Kalau Anda sudah pernah menggunakan file untuk dianalisis, itu Anda sudah menyimpan file, kemudian Anda bisa membukanya seperti pada aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian insert the text file, generate sampel data, dan sebagainya. Nah, pertama kita harus go to data editor. Oke, go to data editor. Tampilannya demikian, title-nya misalnya Anda tulis sembarang, ini misalnya tes biologi gitu ya. Misalnya ini pilihan Anda untuk materi sistem ekskresi misalnya gitu ya, sistem ekskresi. Oke, kemudian S1, oke ya. Terus jumlah siswanya berapa? Misalnya yang tadi dianalisis ada 48 orang, 48. Nah, Anda sekarang bisa lihat nanti perubahan di data ini ya, di lapangan yang akan kita untuk bekerja. Test itemnya berapa? Tadi dicontoh dari skripsi teman Anda itu ada 47 item ya. 47 item langsung ini 47 item. Kemudian length of examine ini berapa jumlah karakter untuk memberi nama teman si penempuh tes ya, examini penempuh tesnya. Misalnya Anda tulis maksimalnya 10 karakter, berarti nanti kalau Anda memiliki nama yang namanya Abdul Malik Karim, itu berarti lebih dari 10 karakter, maka Anda harus membuat namanya menjadi lebih singkat. Oke, Abdul Malik atau Abdul MK itu ya, Malik Karim MK dan sebagainya. Oke, kemudian key itu kunci. Kunci ini ada sejumlah 47 item. Tapi saya tidak ingin 47 item terlalu banyak ya. Misalnya saya buat 10 item saja biar lebih singkat. Oke, lihat itu langsung tampilan di sini untuk 10 item. Misalnya kuncinya yang pertama itu B, ED, yang kedua A, yang ketiga C, yang keempat A lagi, yang kelima B, yang keenam D, kemudian ada lagi B, C, A, D, misalnya begitu ya. Kemudian opsinya ada berapa? Ada 4 berarti ya, A, B, C, D berarti ada 4, tulis 4 gitu. Include itu yang mau dianalisis berapa? 10-10-nya atau hanya berapa? Nah, kita include-kan di sini 10-10-nya. Berarti kalau 10-10-nya kita tulis yes, Y pakainya Y semua, Y gitu ya. Nah, di sini sudah tampil nih. Anda tampil. Ini nanti kita eksamininya ada 48 orang. Jumlah tesnya ini ada 10. Ya, kita tulis satu persatu. Abdul KM, ada MK tadi ya, Malik Karim gitu ya. Terus kita pastikan bahwa kursornya kita itu ada di bawah angka 1 untuk menuliskan jawabannya si Abdul Malik itu nomor satunya apa. Misalnya Abdul Malik menjawab nomor satunya D, menjawab nomor 2-nya A, ketiganya C, keempatnya A, kelimanya C, keenamnya lagi C,
kemudian dia nulis lagi B, D, ya, C, D, misalnya begitu ya. Terus lagi enter, tambah lagi siapa? Siva misalnya. Nah, boleh kita terus harus terisi itu karakternya karena tidak 10, maka harus terisi karakter dengan cara menulis spasi. Tulis lagi dia jawabnya apa? Misalnya ya, B, C, gitu. Dan sebagainya. Sampai berapa? 48 siswa. Begitu ya. Kemudian nanti kalau sudah, Anda klik dengan OK atau close and analyze. Kalau Anda klik close and analyze, nanti dia akan langsung keluar analisisnya. Oke, gampang ya? Oke, nah, misalnya saya sudah punya data untuk tes yang begini, datanya demikian misalnya. Oke. Ya, kita main-main karena maaf saya terus tadi main-main ya, number of case of generate 10 saja. Oke, 48 ya tadi ya, 48 siswa ya. 48 yang ini. Tapi ini bukan dilakukan untuk menganalisis item Anda ya. Ini hanya main-main saja itu. Hanya main-main untuk mendapatkan data yang dimaksud. Oke, misalnya saya punya datanya tadi dari 48 siswa dengan 10 item itu begini. Ya. Ini kuncinya, ini opsinya sudah ada 44, kita analisis semua. Sudah punya tadi, nah ini kalau ini diperolehnya tadi dari hasil pengujian Anda diinput ini satu persatu ya. Persatu di sini seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian close and analyze. Nah, sudah kita dapatkan hasil yang demikian. Nah, di quick examine result ini merupakan statistika dari penempuh tesnya bagaimana. Itu terbaca ada number of examine 48, betul. Total possible score-nya ada 10 karena tadi 10 soalnya. Kemudian minimum skornya ternyata itu dari hasil pengujian tadi ada 20%. Ya, jadi skor terendahnya 20, ya maksimumnya 100, berarti ada yang betul semua. Nah, mediannya 80%. Kemudian apa ini mediannya ya, kemudian ratanya ini 76,3%. Nah, kalau dari sisi klasikal, ketuntasan klasikal bagaimana kira-kira? Ya, kalau min skornya 76,3%, berarti kalau kita tetapkan tuntas individunya 75%, ini hampir dipastikan bahwa sebagian besar siswa itu sudah tuntas, ya enggak? Karena ratanya lebih besar daripada KKM yang ditetapkan. Ya, cuma KKM untuk kelasnya sudah tercapai apa belum? Nah, kita harus menghitung jumlah siswa yang memperoleh di atas 75 nanti berapa. Ya, nah, untuk mengetahui itu kita bisa membuka di sini. Ada nih view examine output, ada view item analysis dan sebagainya itu. Misalnya kita hanya ingin mengetahui view examine result-nya bagaimana. Berarti kita klik yang view examine output. Nah, ini ya. Nah, seberapa orang yang sudah si A dapat berapa, si B dapat berapa, itu dihitung di situ ya. Kemudian di sini tadi statistikanya hitung demikian. Ya, di dalam tampilan ini juga masih ada statistika dari butirnya. Nah, ini ada item difficulty-nya, rata-ratanya berapa? 0,762. Ya, berarti sedang. Kemudian mean discrimination index-nya berapa? Ada 0,344, berarti sudah memenuhi ini, sudah di atas 0,3 kan ya. Nah, cuma nanti berarti masih ada beberapa item yang mungkin di bawah itu. Kemudian mean adjustment point di serial
itu juga sama dengan diskriminasi indeks, sama dengan daya beda. Yang ini dalam skripsi mahasiswa kakak kelas Anda ini biasanya diperlakukan sebagai validitas gitu ya. Padahal di sini padahal tadi saya sebut ini merupakan juga daya beda. Ya, kemudian ada KR20 alfa, itu KR itu berarti reliabilitasnya 0,531. Realitas dari mana? Dari 10 soal tadi gitu ya, dari 10 soal. Oke, nanti kita bisa tahu di situ ya, 80% sudah tercapai atau belum. Mestinya kita harus menghitung satu ini. Yang sudah mencapai 75 ke atas itu berapa? Dengan cepat menggunakan Excel atau cara lain Anda saya kira sudah bisa kemudian menghitung, gitu ya. Nah, oke, ini statistika dari si penempuh. Soalnya tadi yang ini quick exam ini. Kemudian ini statistika butirnya. Tadi ya, item excluded, tadi yang kita keluarkan dari analisis tidak ada, berarti 0, karena 10-10-nya kita analisis. Kemudian rata dari item difficulty-nya, tingkat kesukarannya 0,762. Diskriminan indeksnya, indeks diskriminasinya atau daya bedanya ratanya itu 0,344. Ini juga tadi poin biserial itu sama dengan daya beda ya. Yang ini menghitungnya dengan cara korelasi, yang ini dengan cara tadi ada kelompok atas, kelompok bawah ya. Tingkat kesukaran dari kelompok atas dikurangi tingkat kesukaran dari kelompok bawah. Kalau yang ini menggunakan rumus poin biserial. Yang ini biserial titik, ini lebih teliti lagi. Kemudian KR alfanya, reliabilitasnya kalau menggunakan KR20 itu 10 soal tadi reliabilitasnya ini 0,531. Nah, kalau KR21 sekian ini. Nah, ini juga bisa Anda lihat kalau tadi tujuan kita untuk menganalisis dalam menganalisis fitur itu untuk memilih soal, kita bisa lihat sekarang tampilan dari hasil analisisnya. Tersedia di sini ada view item analysis, view option analysis, view grade report, view text result. Misalnya kita pilih yang mana ya, yang ini aja biar kita bisa melihat semuanya ya, full text result. Oke. Nah, di sini sudah bisa dilihat ini. Kalau ini berarti mulai dari statistika yang menempuh soal tadi, hasil dari skor masing-masing anak gitu ya. Nah, ini mulai dari sini. Oke, ada 10 butir ya. Nah, 10 butir. Nah, ini kebetulan yang diuji cobakan itu butir-butirnya baik. Kenapa? Karena tidak ada yang satupun yang ditandai oleh hasil analisis ini jelek. Ya, kita lihat saja, item difficulty-nya bagus semua, ya, diskriminasi indeksnya bagus semua. Nah, ini item yang model begini ini yang nanti bisa langsung digunakan untuk mengambil data. Tetapi kalau masih ada item yang jelek, kita harus membuangnya. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan itu itemnya semuanya baik dan memenuhi. Ya, coba nanti kita lihat sebenarnya yang kayak apa sih item yang tidak memenuhi, terus cara memperlakukannya menjadi bagaimana. Oke, ya. Saya coba main-main data lagi. Oke, main data lagi. Kemudian kita mau menggunakan yang semacam ini. Oke, ada data, misalnya hasil pengujiannya ternyata tidak seperti tadi, tapi semacam ini ya. Semacam ini, close and analyze. Ya, ini dari tampilan examine result-nya, dan ini item result-nya. Yang kita tadi yang mau melihat itu yang ini ya, yang item result. Oke, kita buka yang ini.
Sini, oke. Nah, ternyata memang hasil pengetesannya baik semua itu. Tidak ada item yang kemudian jelek gitu. Ya, ini walaupun tingkat kesukarannya sekarang kalau Anda lihat itu turun ya. Nah, terbaca turun 0,59, artinya soal itu oleh kelompok lain itu terbaca lebih sulit dibandingkan dengan kelompok yang tadi. 48 siswa di kelas A itu ternyata lebih pinter-pinter dibandingkan dengan 48 di kelas B yang ini gitu ya. Belum jadi begini. Ini kan tidak ada loh yang jelek. Semuanya hampir dia menyebutnya item difficulty-nya itu sedang-sedang saja. Di sini tidak ada item yang ditandai jelek. Oke. Ya, ini kasus di kelas B, ternyata hasil analisisnya juga sama dengan yang kelas A tadi. Hanya di sini tingkat kesukarannya itu dia terbaca lebih rendah, lebih sulit. Jadi rata-rata kemampuannya lebih rendah dibandingkan kelas A tadi. Oke, misalnya saya main-main data lagi. Oke. Ya. Ini di kelas C. Nah, kelas C, 48 kelas C, datanya semacam ini. Oke. Nah, lihat. Nah, ternyata di kelas C itu soal nomor 8 ini bermasalah. Soal nomor 8 itu, kenapa dia masalahnya? Masalahnya itu gini, kalau ada tanda hashtag begini, itu ya kita harus melihat P itu apa tadi? Proporsi menjawab benar apa yang item difficulty, tingkat kesukarannya. Ya, P-nya semacam apa? Kalau yang bermasalah itu berarti di bawah 0,2 atau sangat sulit, atau di atas 0,95 sangat mudah. Ini bermasalah, berpotensi untuk bisa dibuang. Ya, atau daya bedanya itu kurang dari 0. Ingat, daya beda kurang dari 0 itu artinya apa? Ya, dia tidak bisa membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Yang pintar dengan yang bodoh tidak ada bedanya, istilahnya ya. Kemudian poin biserialnya dan adjustment poin biserialnya sekian ini. Ini tadi juga merupakan daya beda. Oke. Sekarang kita lihat nomor 8 itu diberi tanda pagar karena apa? Oh, ternyata karena item difficulty-nya 0,1, berarti itu dia di bawah 0,2. Oke. Ini yang dianggap menyebabkan masalahnya. Ya, ternyata terlalu sulit untuk item item yang ke-8 gitu ya. Ini berpotensi untuk dibuang, apalagi juga daya bedanya. Ini ya, kalau daya bedanya positif ya. Nah, 0,19 kan positif. Tetapi masih rendah ini karena daya beda yang cukup ideal itu di atas 0,3. Kalau yang lainnya di atas 0,3 ini. Ya, hanya satu ini. Oke. Ada ke sana, ini juga jadi masalah. Inilah yang berpotensi untuk dibuang. Tapi hati-hati, jangan sembarang membuang. Adakah soal nomor 8 ini mengukur indikator yang ada lagi nggak soal selain nomor 8 yang mengukur indikator yang sama dengan nomor 8? Nah, kalau tidak ada, nomor 8 ini mau tidak mau harus dipertahankan, tetapi diperbaiki. Cara memperbaikinya kayak apa? Kita lihat tampilan untuk item nomor 8, hasil analisisnya bagaimana. Di bawah. Kita lihat di bawah. Nah, ternyata di bawah ini tampilannya tidak lengkap ya. Oke, mungkin kalau kita buka di yang lain. Oke. Intinya ini ya.
Oke, reliabilitasnya sekarang menjadi 0,62 dan sebagainya itu ya. Oke, kita lihat coba. Barangkali bisa dibuka perlakuan penetapan itu yang mana. Ini loh, view option analysis ya. View option analysis. Coba kita lihat. Oke, ini ya. Jadi nomor 8 sekarang. Nomor 8. Oke, nomor 8. Ketemu opsi pertama, opsi A, opsi B, opsi C, opsi D. Ternyata opsi yang pertama, opsi 8 itu, opsi A itu tadi ya dipilih oleh berapa orang dari 48 orang? Dipilih oleh 8 orang. Kelompok yang pinter, ada 1 orang yang menjawab, kelompok yang kurang pinter ada 2 orang. Berarti ini bagus ini. Kenapa? Karena ini pengecoh. Kelompok atas harusnya lebih rendah atau lebih sedikit yang terkecoh dibandingkan kelompok bawah. Ini item ini option A-nya bagus. Option B-nya bagaimana? Nah, option B-nya itu dari 11 orang ya yang terkecoh, kemudian yang kelompok atas yang terkecoh 4, yang kelompok bawah yang terkecoh juga 4. Nah, ini kan berarti antara kelompok atas dan kelompok bawah yang terkecoh sama. Kemungkinan yang harus diperbaiki adalah opsi yang B. Nah, opsi yang B, redaksinya kayak apa, harus dilihat soal, kemudian diganti opsinya. Ya, karena apa? Karena kalau dilihat dari statistikanya ini bagus semua nih. Ya. Nah, 5 ini cuma Anda perhatikan kok menjadi sangat sulit. Ya, yang betul hanya 5. Anda harus waspada. Yang siswa yang banyak menjawab opsinya kok opsi yang D bukan yang C. Jangan-jangan kuncinya bukan C tapi D. Nah, Anda harus lihat ya. Jangan-jangan kuncinya salah, bukan C tapi D. Nah, kalau kuncinya D, mestinya nanti akan lebih baik lagi tuh tampilan soalnya mestinya ya, karena nanti tingkat kesukarannya menjadi 0,5. Oke, ini tadi ketika Anda mau memperbaiki soal, melihat soal, lihatlah tampilan dari analisis per itemnya. Oke, salah satu caranya untuk bisa melihat itu demikian. Ya, ada kalau Anda mencurigai misalnya, ini kalau orang bisa melihat sekilas ini yang menjawab opsi C, padahal kuncinya C, ya, yang diberi tanda bintang ini kuncinya itu C, tapi yang menjawab jawaban benar C itu hanya 0,1 atau hanya ada sedikit orang, hanya ada 5 orang dari 48 orang. Nah, sedangkan yang mau jawab D itu ada 24 orang sendiri, ada separuh dari jumlah siswanya. Nah, ini Anda harus curiga. Jangan-jangan yang kuncinya yang betul itu bukan C, tapi D. Nah, dilihat di soalnya, kuncinya benar apa enggak. Kalau benar, ternyata betul kuncinya memang C. Nah, Anda mungkin bisa mengkaji soalnya, redaksi soalnya. Jangan-jangan redaksi soalnya tidak mudah dipahami oleh penempuh tes. Ya kan? Anda mungkin saja kan redaksi soalnya itu terlalu berbelit-belit sehingga orang itu tidak bisa mengerjakan, bukan karena tidak bisa, tetapi karena membaca soalnya sudah mumet duluan. Itu tidak boleh terjadi. Oke, itu ya mahasiswa ya. Jadi perhatikan sebelum mendelete Anda harus hati-hati. Kalau tadi saya contohkan 10 soal itu harus termuat semuanya. Sedangkan kalau saya mendelete salah satu berarti indikator nomor 8 tidak terpenuhi. Maka kita harus melihat nomor 8 itu tampilannya semacam apa. Ya, kalau kita bisa mendelete yang sembarang sih enak saja, di delete nanti tidak usah
lakukan analisisnya. Ya, kalau Anda penasaran, bagaimana sih kalau nomor 8 itu kita buang, kita sisihkan dari soalnya, apakah reliabilitasnya itu tetap 0,62 atau akan naik? Nah, coba kita lihat ya di data editor. Oke. Nah, kita nomor 8 kita buang, maka kode Y-nya di nomor 8 ini kita ganti dengan kode N yang artinya no. Nah, N. Terus kita analisis. Set. Ya. Kita lihat. Yang jelas KR20-nya tadi dari semula naik apa enggak ya ini ya? Nah, ini sekarang 0,612, tapi coba kita lihat di sini. Nah, soal nomor 8, nah kan sudah bersih dari soal nomor 8. Kemudian kita lihat tadi alfanya jadi 0,612 dari semula 0,5 tadi berapa ya? 15 tadi. Oke, demikian mahasiswa. Jadi cara membaca hasil penganalisisan butir ini menggunakan teori-teori klasik, namanya ya, harus hati-hati, Anda harus cermat betul bagaimana cara membacanya. Oke, ya demikian. Terima kasih.